Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aprilia Anasti. Saya siswi SMA IT Taruna Arisalah. Di video kali ini saya akan membahas tugas biologi yang saya kerjakan, yaitu pengertian sel hewan. Sel hewan merupakan sel eukariotik yang terdapat pada hewan. Umumnya, sel hewan adalah suatu bagian organel paling kecil yang mempunyai selaput tipis. Sel hewan mempunyai kelebihan dalam menduplikat dengan mandiri dengan cara melakukan pembelahan sel. Pada sel hewan terdapat suatu larutan koloid yang berisi senyawa kimia. Senyawa itu memiliki fungsi dalam memproses pembelahan atau fotosintesis. Adapun bentuk dan bagian-bagian sel dapat dilihat pada gambar di atas. Struktur sel hewan terbagi menjadi 15 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah membran sel. Membran sel merupakan bagian paling luar yang membungkus sel yang tersusun atas lemak dan protein, dan memiliki fungsi yaitu melindungi sel, penerima rangsangan dari luar, dan mengatur keluar masuknya zat. Yang kedua yaitu retikulum endoplasma. Bagian sel yang terbentuk seperti benang-benang yang ada di inti sel. Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma halus adalah tidak melekat dengan ribosom dan retikulum endoplasma kasar adalah melekat pada ribosom. Adapun fungsi retikulum endoplasma yaitu alat transportasi zat pada sel sendiri, sintesa protein, sintesis lipid dalam sel, dan membantu dalam dekosifikasi sel-sel berbahaya pada sel. Yang ketiga yaitu sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel kecuali nukleus inti sel dan organel, serta sitoplasma terdiri dari protein, mineral, dan air. Sitoplasma memiliki koloid kompleks yang berbeda bisa berubah tergantung konsentrasi air. Tinggi disebut sol. Sitoplasma memiliki fungsi memiliki bahan kimia sel dan tempat berlangsungnya metabolisme sel. Yang keempat adalah mitokondria, organel terbesar yang merupakan mesin dalam sel. Bentuknya mirip cerutu atau rokok yang memiliki dua lapis membran yang lekuk-lekuk dan dinamakan kritas. Oksigen dalam glukosa berkombinasi dalam membentuk energi yang dibutuhkan untuk metabolisme dalam organel. Mitokondria dalam bentuk tunggalnya disebut mikondrion. Memiliki fungsi menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan respirasi seluler. Yang kelima adalah lisosom, organel yang berupa kantong terikat di membran yang berisi kandungan enzim hidrolitik yang dipakai dalam mengontrol pencernaan intraseluler dalam keadaan apapun, dan fungsi lisosom adalah sebagai pemasukan makromolekul dari luar menuju ke dalam sel dengan mekanisme endosistosis, mencerna materi dengan memakai fagositosis, mengontrol pencernaan intraseluler, dan menghancurkan organel sel yang rusak. Yang keenam ada mikrofilamen, organel yang terbentuk dari protein, aktin, dan miosin. Mikrofilamen lebih lembut serta diameternya lebih kecil. Fungsi mikrofilamen adalah berperan dalam pergerakan sel, endositosis, dan eksositosis. Yang ketujuh, peroksisom badan mikro, kantong kecil berisi dengan enzim katalase yang sifatnya toksik menjadi air dan oksigen yang membahayakan sel. Peroksisom banyak ditemukan di sel hati dan ginjal. Fungsi peroksisom yakni mengurangi peroksida dari sisa-sisa metabolisme toksik dan merubah lemak menjadi karbohidrat.
8 adalah mikrotubulus, organ sel di dalam sitoplasma yang ditemukan pada sel ekariot dan berbentuk silindris panjang dengan diameter dalam kurang lebih 12 nm dan diameter luar 25 nm. Mikrotubulus bersifat kaku. Fungsi mikrotubulus adalah melindungi sel, berperan dalam membentuk flagela, silia, sentriol, dan memberi bentuk. Yang 9 ada ribosom, organ sel yang padat dan kecil berdiameter 20 N yang terdiri atas 65% RNA ribosom, penyusun utama ribosom, dan 35% protein ribosom. Di dalam sel ribosom terikat pada retikulum endoplasma kasar dan membran inti sel. Fungsi ribosom yakni tempat berlangsungnya sintesis protein. Yang ke-10 adalah sentriol. Sentriol yaitu berbentuk tabung yang bisa ditemukan pada bagian sel ekariota dan berperan dalam pembelahan sel. Sepasang sentriol yang membentuk struktur gabungan disebut sentrosom. Sentriol berfungsi sebagai proses pembelahan sel dalam membentuk benang spindle dan berperan membentuk silia dan flagela. Yang ke-11 ialah badan Golgi. Badan Golgi atau apparatus Golgi yaitu organel yang dikaitkan dengan fungsi ekspresi sel dan dapat ditemukan di semua sel eukariotik dan terdapat fungsi ekspresi. Fungsi badan Golgi adalah membuat vesikula kantong untuk ekspresi, membentuk membran plasma, membentuk lisosom, dan memproses protein. Yang ke-12 adalah nukleus, inti dari sel yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel untuk metabolisme maupun kepembelahan sel. Fungsi nukleus yakni tempat terjadinya replikasi untuk menjaga integritas gen-gen, mengontrol aktivitas gen dengan mengelola ekspresi gen, mengendalikan proses metabolisme dalam sel, dan menyimpan informasi genetik. Yang ke-13 adalah nukleus. Nukleus yaitu daerah yang terdapat di dalam inti sel yang bertanggung jawab pada pembentuk protein menggunakan RNA. Fungsinya bertanggung jawab dalam membentuk protein. Yang ke-14 adalah nukleoplasma, cairan padat yang ada di dalam inti sel. Nukleus mengandung serat kromatin, fungsinya membentuk kromosom dan gen. Yang terakhir adalah membran inti, elemen struktural utama nukleus yang membungkus keseluruhan organel dalam memisahkan antara sitoplasma dan daerah inti. Fungsinya sebagai pelindung inti sel dan tempat penukaran zat materi inti dalam sitoplasma. Itulah organel sel hewan beserta fungsinya. Perlu diketahui, sel hewan dan sel tumbuhan memiliki karakteristik yang sama, namun juga memiliki perbedaan. Berikut ini adalah jawaban dari pertanyaan Ustadz Oike. Sekian dari video Cindy kali ini. Jika ada salah kata, Cindy mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.